Ini ya, Teheran luluh lantak hancur ya. Tapi yang saya nggak tahu ya kenapa si Konoha ini ngomongnya Israel yang hancur. Tapi kalau jelas ada satu rumah sakit dibom sama Iran ya. Kenapa? Karena bomnya mereka nggak ada matanya, saudara ya. Senjata misalnya rudalnya Iran itu nggak ada matanya, masih ya istilahnya masih pakai ini petasan. Kalau Israel itu mau nembak siapa yang kena ya cuman itu aja ya, jaib ya. Makanya kalau misalnya ada Hamas 50.000 orang meninggal ya yang nembakin ya Hamas sendiri, saudara. Aku yakin kotak titik saya, saudara, ya ketokan titik saya 7 kali tak ketok, coba potong-potong 7 kali itu yang nembakin rakyat di Gaza itu ya Hamas sendiri sampai 50.000 itu. Karena kalau kita lihat di Iran, dia mau nembak siapa yang kena itu ya. Hamas, berita-beritanya itu yang penting kan pokoknya supaya orang Islam dibikin media itu supaya rakyat itu tak dapat hiburan ya, kafir kalah, dajjal kalah, dibikin hiburan seperti itu, saudara. Oke, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, shalom semuanya ada di Indonesia, di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, di Iran, di manapun Anda berada, di Amerika, Australia, di Asia, dan yang ada di Afrika semuanya. Luar biasa tema kita hari ini ya, Teheran luluh lantak hancur ya. Tapi yang saya nggak tahu ya kenapa si Konoha ini ngomongnya Israel yang hancur. Tapi kalau jelas ada satu rumah sakit dibom sama Iran ya. Kenapa? Karena bomnya mereka nggak ada matanya, saudara ya. Senjata misalnya rudalnya Iran itu nggak ada matanya, masih ya istilahnya masih pakai ini petasan. Kalau Israel itu mau nembak siapa yang kena ya cuman itu aja ya, jaib ya. Makanya kalau misalnya ada Hamas 50.000 orang meninggal ya yang nembakin ya Hamas sendiri, saudara. Aku yakin kotak titik saya, saudara, ya ketokan titik saya 7 kali tak ketok, coba potong-potong 7 kali itu yang nembakin rakyat di Gaza itu ya Hamas sendiri sampai 50.000 itu. Karena kalau kita lihat di Iran, dia mau nembak siapa yang kena itu ya. Hari ini kejang-kejang ya sekarang Iran. Saya nggak tahu ya media Indonesia ini sama para pengamat-pengamat ini mengapa mereka berpikirnya begitu itu tadi ya, begitu ya bukan berpikir ya, nggak pakai otaknya ya. Dan kita sudah habis semua kata-kata dan sumpah serapah itu untuk saking dedahnya gobloknya ngeliat orang ya. Saudara, kalau ngeliat orang goblok itu ya kita itu jengkel ya, saudara ya. Kalau ngeliat orang goblok itu jengkel, ya kan? Bukan masalah dia merugikan kita, kamu kan goblok itu jengkel, saudara. Kamu nggak usah ngomong kalau goblok itu loh. Saya nggak ngerti sama orang-orang ini ya, para pejabat-pejabat Indonesia ini ya. Anda lihat ya, hari ini ketemu lagi ada 11 triliun uang korupsi CPO atau apa itu ya. Coba bayangin ya, setiap hari cuma mikirnya korupsi ya ini orang-orang Indonesia ini. Tiap hari otaknya ini cuma bagaimana cara menghabiskan sisa harta yang ada di negara Indonesia. Orang-orang ini cuma mikirnya cuma begitu aja. Jadi ini sekarang nih kalau kenapa tambang nikel nih, ya Jokowi dan Prabowo itu hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskan tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Dan orang-orang Islam ini sama-sama rame-rame, bukan cuma salah Jokowi Prabowo saja, saudara. Mereka hanya berpikir daripada ya udah dihabisin sekalian. Ini nikel sisa-sisa kekayaan yang ada di Raja Ampat, karena Freeport sudah susah, nggak bisa apa-apa, udah nggak dapat apa-apa. Jadi ya nikel yang ada Raja Ampat pun dirusak sama mereka. Ya apa saja yang tersisa. Ini sekarang lagi mau ngurusin lagi CPO kemarin ya. Ternyata ada uang sogokan ya, sekitar 11 triliun. Kemarin itu yang kemarin lagi dulu itu ada 21 triliun. Ada lagi berapa lagi? Aduh gila, saudara ya. Nggak bisa habis itu ya berapa. Aduh nggak kelar-kelar itu ya. Dan itu mereka dengan bangga. Hajar saja dihajar semua begitu. Otaknya itu udah nggak mikir rakyat, udah nggak mikir negara. Mikirnya apa? Yang penting pokoknya aku bisa ngabisin cepet-cepet.
Makanya ini kasino dibikin supaya jangan buas, jangan kelaparan ini orang-orang sekitarnya Prabowo. Coba lihat ya, kemarin Sri Mulyani bulan Mei sudah ngasih pengumuman ya, bahwa Indonesia ini sudah dalam krisis moneter. Lalu ada di sisa defisit 21 miliar. Ngomongnya, oh kecil itu dibandingkan dengan apa? Kecil dibandingkan dengan kolapsnya Indonesia. 21 triliun memang nggak ada apa-apanya. Udah nggak berasa. Kolaps defisit 21 triliun itu buat Indonesia udah nggak berasa. Saking udah gedenya sudah nambah dikit lagi. Ya kan? Defisit nggak apa-apa, nambah dikit lagi. Tiap bulan aja udah defisit 500 triliun aja udah nggak berasa. Apalagi cuma 21. Wah, kayak upil. Ya, nah itulah makanya waduh udah memang sudah saatnya Indonesia untuk bubar. Gak bisa, kamu mau celah menyelamatkannya gimana, saudara? Siapa yang menyelamatkan? Gak bisa, hanya Israel yang bisa menyelamatkan Indonesia sama Cina. Udah salah satu. Nah kamu ke Cina kamu tanggung-tanggung, ke Israel kamu malu, maunya malah merapatnya kemarin ke siapa itu, ke Iran. Aduh, saya gaduh-gaduh kepala ndase, goblok ini orang Indonesia, malah ke Iran, ke Putin ya, karena itu isu itu ternyata sampai ke Belanda, saudara ya. Isu Papua itu bikin pangkalan udara itu beneran itu ada, saudara. Jangan ngomong nggak ada, kamu goblok kalau dibilang nggak ada. Saking apa? Saking udah kerenya, saudara. Makanya Amerika udah nggak mau sama Prabowo, nggak mau, udah bau. Nggak mau, kasihan Prabowo nih ya, aduh serba salah, buas ini ya, buas, wah, udah, waduh ngeri sekali, udah buas ini orang-orang mau makan apa saja kalau bisa aduh ngeri saudara, aduh, saya emang lihat Indonesia dari sini kelihatan sekali ya, ini kayak orang tuh, aduh predator ini ya, kali mah nggak bisa apa-apa udah, dan orang Islamnya goblok ya. Orang-orang Islamnya masih bela-belain Iran, masih bela-belain Hamas. Berita-beritanya itu yang penting kan pokoknya supaya orang Islam dibikin media itu supaya rakyat itu, dapat hiburan ya, kafir kalah, dajjal kalah. Dibikin hiburan seperti itu, saudara. Ya, dibikin sebuah hiburan di Indonesia, ya seperti Mega dulu kalau bikin ya, bikin apa ya, korupsi apa segala macam. Mega itu bikin kalau lagi meeting di DPR supaya jangan demo datengin bola Piala Dunia. Ya. Setiap kali Mega bikin keputusan kontroversial, pasti bikin apa Piala Dunia sehingga nggak ada yang mau demo. Ya kan? Nah, ini Prabowo ini lebih pintar dari Mega nih. Ya kan? Setiap korupsi apa nggak ada tuh cerita tuh hari ini defisit 21 triliun itu apa? Demo-demo itu nggak ada. Nggak ada teman-temannya Prabowo, tidak ada yang berani menggoyang Prabowo. Semua dikasih makan sama Prabowo. Kasih makan. Dan rakyatnya dikasih hiburan. Hore, Dajjal kalah, hore, kafir kalah, hore, Amerika kalah. Wih, ngeri, sudah ngeri. Wis, jamit tenan ya kalah-kalahnya. Nah, sekarang kalau kita balik, saudara, apakah Perang Dunia Ketiga? Itu maunya Prabowo, Perang Dunia Ketiga, maunya dunia Islam, Prabowo. Tapi saudara lihat ya, tidak ada satupun negara Islam mau belain Iran, kecuali Indonesia. Nah, jahit, kamu nggak mikir otakmu nggak dipakai kalian. Mengapa tidak ada satupun negara Islam yang mau ikut perang? Bahkan Hamas pun tidak, Lebanon tidak, Hezbollah tidak, Houthi tidak, saudara. Kemana mereka semua coba? Mingkem semua, saudara. Tidak ada yang berani belain Iran. Houthi, Hezbollah, Hamas, ISIS, apalagi saudara. Bahkan Yordania saja ikut merangin Iran. Arab Saudi kirim dana. Kamu jangan pikir Arab Saudi diam saja, kirim dana, saudara. Nggak main-main Arab Saudi. Bagi Arab Saudi, kalau Iran tuh remuk, was, mereka senang sekali. Karena mereka kan diperes sama Iran kan, dipalak terus kan. Arab Saudi dipalak ya, sama disuruh bayar upeti ya sama Iran ya. Makanya waktu Houthi itu mau macam-macam, si Yaman itu dihabisin, dia minta Prancis gempur Yaman, saudara. 500.000 orang mati, saudara. Ya, dan semua rumah sakit di Yaman tuh hancur luluh. Dan dunia diam saja, PBB diam saja. Memang bangsat ya, saudara ya. Aduh, memang ngeri ya. Nah, itulah dunia. Nah, dan kita semua ada di dalam perkancahan kemunafikan. Ya, makanya orang ya gereja pun juga sama munafik ya. Gereja pun juga sama.
Yang menghalangi kita, komunitas kita ini gereja lagi, pendeta-pendeta juga, orang-orang Kristen juga ya. Nah, oke, saudara, sebelum kita masuk ke floor, ya, saya tampilkan dulu, ya, saudara, apa yang kita lakukan? Kasih makan Indonesia, saudara. Orang yang makan, orang yang kenyang itu nggak akan bikin chaos, saudara ya. Karena Indonesia ini udah nggak bisa tertolong. Aku yakin nggak bisa, kecuali kamu buka sama Israel atau Cina. Yang bisa tolong kamu tuh hanya Israel dan Cina. Ya, tapi harus dijual. Kalau kamu merapat sama Cina, ya, kalau kamu merapat sama Cina, maka uangmu harus ganti renminbi. Kalau kamu mau merapat sama Israel, kamu harus buka kedutaan Israel. Simple, ya. Tapi kan lebih baik bikin hiburan halu. Hore, Israel hancur, hore, Tel Aviv hancur, hore, Dajjal kalah, hore, Amerika ketakutan, hore, Netanyahu kabur. Nggak taunya yang sembunyi di gorong-gorong si Khamenei. Nggak taunya yang hancur tadi Teheran. Nggak taunya yang diremukan semua. Situs nuklirnya Iran habis semua. Udah kalah Iran itu dari kemarin, udah kalah. Oh, Israel sudah kalah dari kemarin. Nah, inilah hiburan. Ya kan, supaya jangan demo kan, supaya kamu korup ya, 11 triliun, 21 triliun, 900 triliun, 9.000, aduh gila saudara, korupsi Pertamina sekian ribu, aduh ngeri saudara ya. Makanya ya, jangan lupa saudara ya, kasih makan Indonesia melalui Yayasan Damaris. Proyek kasih makan Prabowo itu, proyek makan bergizinya Prabowo gagal. Kenapa? Yang bisa cuma Damaris ya, yang bisa cuma Damaris saudara. Hari ini kita kasih makan, ya, Yayasan Damaris, kita punya depot di Surabaya dan kita masih rutin di Jakarta. Jangan lupa saudara ya, ini aktivitas kita, ya. Kita, saudara, jangan lupa kasih makan Indonesia, saudara. Goblok-gobloknya orang dikasih makan, dia akan waras, nggak akan mudah tersulut, saudara. Sekalipun otaknya dipantat semua, ya kan? Biar otaknya dipantat supaya dikeluarin dari pantat, kasih kenyang, saudara ya. Biar mereka semua kenyang, otaknya waras, ya jangan mudah terhasut. Bubar nggak apa-apa, ya lebih baik bubar. Tapi yang jelas kasih makan supaya jangan ribut, supaya jangan geger. Kasih makan, karena itu perintah Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu tidak kasih makan, ya itu tadi ya, neraka itu akan mendatangimu, saudara. Iya kan? Mereka itu kan jadi neraka bagimu. Kasih makan, saudara ya. Yayasan Damaris keuangannya terbuka semuanya ya, tidak masuk ke rekening saya serupiah pun saudara ya, tetapi pengurus ya, kita sudah jalan ini tahun kelima ya saudara ya. Ayo terus, kita sudah lama nggak promosikan Damaris ya, tapi ini kita sekarang udah punya depot sendiri, ada yang tetap keliling di beberapa tempat, ada yang ada depotnya. Jakarta kita mau bikin depot juga ya. Terima kasih Pak Stephen, Bu Linda, dan tim semuanya ya, Bu Erna, dan tim juga yang ada di Tamar Kasih, yang kita penginjilan. Kita sudah bangun 2 rumah di Soe ya, membangun 2 rumah, Pak Enardo, terima kasih Pak Enardo dan Marcel, ya, yang sudah membangun 2 rumah di Soe ya, di NTT kita bangun 2 rumah ya. Luar biasa. Terus saudara support ya, yayasan-yayasan kita ya. Dan juga kita ada bagi-bagi sembako untuk para diaken kita yang minim, yang miskin, dan juga semua jemaat kita yang miskin. Kita bagi sembako, bagi beasiswa. Ya ini berkat ininya Pak SK ya. Ini proyeknya Pak SK awalnya tadinya, lalu dikelola, dimanajemen oleh pengurus tim kita, komunitas Hagios Internasional. Langsung, Om Pung Toba, silakan.